Unique. Shalom Soul Sketcher, apa kabar semuanya? Aku berdoa dimanapun kita berada, walaupun di tengah pandemi saat ini, kita tetap dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, dan penuh dengan sukacita. Nah, seperti biasa, di ibadah online Unity, Quality, and Alignment, kita akan mengadakan pujian dan penyembahan. Nanti juga kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita buat sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Unique. Shalom, selamat datang di ibadah unik. Gimana nih kabar kalian semua di rumah? Semoga pada bahagia dan sehat selalu. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami ucap syukur bahwa kami boleh berada di tempat kami masing-masing untuk beribadah dengan keadaan sehat sempurna. Sebentar kami ingin mulai ibadah ini, berkati ibadah kami Tuhan, supaya pujian penyembahan kami semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk sama-sama kita mau angkat pujian Yesus Kaulah Sahabatku. Hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu. Karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari kita angkat pujian ini dari awal lebih sungguh lagi. Katakan, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janji. Sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku.
Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekali lagi Soul Catcher, Shalom. Haleluya, haleluya. Mari kita akan masuk menyembah Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita teduhkan hati kita. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau datang lebih sungguh lagi. Karena Engkau Allah Immanuel. Engkau selalu beserta kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami datang Tuhan. Mari bersama katakan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari angkat pujian ini. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih sungguh lagi. Kau kuatkan
aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Shalom teman-teman Soulcatcher, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya adalah Agung Satria Nugraha. Saya melayani di Gereja Orang Beriman Kampus Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sharing firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah bahwa kami sudah dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan berfirman-Lah bagi setiap kami Bapa, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapilah setiap kami agar firman-Mu dapat melengkapi hidup kami, mengubahkan hidup kami menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, teman-teman Soulcatcher, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hubungan. Di dalam kekristenan, ada banyak sekali hubungan yang dibahas, atau ada banyak sekali hubungan yang terdapat dalam Alkitab. Seperti contohnya, hubungan bapa dengan anak, hubungan suami dengan istri, hubungan yang mempelai pria dengan mempelai wanita, hubungan tuan dan hamba, hubungan guru dan murid, bahkan hingga persahabatan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hubungan persahabatan. Nah, sharing firman Tuhan pada kesempatan kali ini, saya berikan judul Healthy Friendship. Nah, teman-teman Soulcatcher, ada pepatah yang mengatakan, salah menikah akan membuat kesengsaraan selama sisa hidup. Nah, tapi tidak banyak orang tahu, atau bahkan tidak banyak orang sadar, atau mungkin lupa, bahwa memiliki hubungan pertemanan atau persahabatan yang tidak sehat, juga akan memberikan dampak bagi kehidupan kita semua. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, saya teringat akan sebuah pesan dari khotbah yang pernah saya dengar dari seorang senior pastor dari salah satu gereja di Jakarta, yaitu Jeffrey Rahmat, pernah berkata, show me your friend and I will show you your future. Jadi beliau mengatakan bahwa tunjukkan temanmu, maka saya akan memperlihatkan masa depanmu. Jadi hubungan pertemanan itu dapat memberikan dampak hingga jangka panjang, bahkan hingga pada masa depan. Karena sebuah pertemanan itu akan memberikan dampak bagi kehidupan kita. Awal-awal kita mungkin hanya memiliki kebiasaan yang baik. Di dalam lingkungan pertemanan yang tidak sehat, kebiasaan yang baik kita dapat berubah menjadi kebiasaan yang buruk. Nah, dari kebiasaan itu akhirnya menjadi sebuah karakter. Nah, dari karakter tersebutlah yang akhirnya akan berpengaruh bagi masa depan kita. Nah, yang perlu kita sadari adalah kita berteman dengan siapa saja. Kita tidak memilih teman, kita tidak memilih baik dari etnis, warna kulit, ataupun bahkan jenjang usia. Tetapi dalam menghabiskan waktu paling banyak, dalam kita bergaul, dalam kita membangun komunitas, dalam kita membangun persahabatan, kita perlu memilih pertemanan atau persahabatan yang sehat, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, pertemanan yang tidak sehat dapat juga berpengaruh pada kesehatan mental kita. Bahkan memiliki pertemanan yang tidak baik dapat menghancurkan masa depan kita, seperti yang tadi sudah saya bahas. Bahkan pertemanan yang tidak sehat juga dapat merusak hubungan kita dengan Kristus. Seperti sebuah contoh misalkan kita dulunya adalah orang yang sangat mengusahakan, sangat menyediakan waktu setiap hari Minggu datang beribadah. Tetapi suatu ketika kita memiliki seorang teman, atau kita memiliki seorang sahabat, atau masuk dalam sebuah komunitas, yang di dalamnya adalah orang-orang yang suka sekali dengan hangout, terutama pada hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari libur.
Akhirnya karena kita biasa bergaul dengan mereka, kita menjadi suka juga untuk hangout, untuk ikut bergaul dengan mereka. Akhirnya yang tadinya kita dapat menyediakan waktu untuk beribadah, kita akan lebih memilih untuk pergi jalan-jalan bersama dengan mereka. Atau sebagai contoh yang lain adalah ketika kita memiliki seorang teman yang gila dengan bermain games atau sering disebut dengan gamers atau edik dengan game, sampai-sampai mungkin yang tadinya kita di masa pandemi sekarang ini dapat menyediakan waktu untuk ikut dalam ibadah online. Tapi karena kita memiliki teman yang selalu mengajak kita untuk ayo bermain game, ayo bermain game, ayo main bareng yuk, ayo kita leveling, ayo kita mabar. Nah akhirnya kita menjadi tidak memiliki waktu atau kita tidak terlalu tertarik untuk ikut dalam ibadah online. Bahkan ketika diberhadapkan dalam suatu situasi, kita akan lebih memilih memakai kuota kita untuk mengupdate games kita atau menggunakan kuota kita untuk bermain game online saja dibanding kita menghabiskannya untuk melakukan ibadah online. Dan banyak contoh lainnya. Lalu bagaimanakah persahabatan yang sehat itu? Bagaimanakah memiliki healthy friendship itu? Karena sadar atau tidak, dengan siapa paling sering kita bergaul, dengan siapa kita memiliki pertemanan yang akrab, dapat memberikan dampak juga untuk pasangan hidup kita. Karena sahabat kita atau orang terdekat kita juga pasti akan ambil andil memberikan pendapat kita. Memberikan kita pendapat maksud saya, ketika kita ingin berhubungan dengan orang lain, ketika kita ingin membangun hubungan rumah tangga, mereka pasti akan mencoba untuk ambil andil, memberikan saran, memberikan masukan. Nah, kalau kita memiliki pertemanan yang tidak baik, sehingga itu juga dapat berdampak dengan kita memiliki pasangan yang tidak tepat. Bayangkan teman-teman, ketika kita memiliki pasangan hidup yang tidak tepat, seperti pepatah tadi di awal, kita dapat menderita seumur hidup. Apalagi jika ditambah kita memiliki pertemanan yang tidak sehat, itu rasanya seperti sudah jatuh, tertimpa tangga, dan terlindas truk. Benar-benar sangat mungkin bisa menyengsarakan hidup kita ke depannya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama melihat dari sudut pandang Amsal tentang bagaimana memiliki persahabatan yang sehat. Nah, mari sama-sama kita buka di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk teman-teman sekalian. Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya akan bacakan sekali lagi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi, yang pertama yang kita bisa lihat di sini adalah di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17 bagian yang pertama atau bagiannya A, yaitu seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi persahabatan yang sehat adalah pertemanan yang menaruh kasih setiap waktu. Atau kalau mau lebih aplikasikan lagi adalah pertemanan yang memberikan tindakan pertolongan atau pertemanan yang saling tolong-menolong. Kenapa saling tolong-menolong? Karena kasih bukan hanya sekedar perasaan. Kasih bukan hanya sekedar ucapan. Sebagai sebuah contoh, misalkan kita melihat teman kita terjatuh di depan kita. Bahkan dia minta tolong kepada kita. Tidak mungkin kita hanya bilang, oh ya, saya mengasihimu. Tapi kita tidak melakukan tindakan action untuk menolongnya. Entah untuk membantunya berdiri, entah untuk membantunya mengobati luka akibat jatuh, dan lain sebagainya. Sehingga persahabatan yang sehat adalah persahabatan yang saling tolong-menolong. Bukan sebuah persahabatan yang hanya memanfaatkan orang lain. Apalagi ketika kita memiliki sebuah persahabatan atau komunitas yang mereka ada hanya untuk memanfaatkan kita. Mereka ada hanya untuk sekedar keperluan pribadi mereka. Mereka ada hanya untuk mendapatkan keuntungan dari kita. Jadi persahabatan itu adalah sebuah feedback, yaitu saling tolong-menolong. Itu yang pertama. Nah yang kedua, masih tetap di Amsal 17 ayat yang ke-17, di bagian yang kedua, yaitu di bagian yang B. Saya akan bacakan Amsal 17 ayat 17 bagian yang B, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, seringkali atau mungkin kita pernah merasakan atau mungkin kita pernah melihat
dari cerita teman kita atau kita melihat sendiri bahwa banyak sekali hubungan persahabatan atau pertemanan atau mungkin sebuah komunitas yang mereka tuh ada hanya untuk bersenang-senang. Tapi ketika yang satu ada masalah, yang satu terjatuh, yang satu dalam kesusahan, yang lain pergi meninggalkannya atau mungkin yang lainnya acuh. Sehingga yang kedua, persahabatan yang sehat adalah pertemanan yang selalu ada pada waktu sukar dan bukan kabur pada saat susah. Jadi, saya ulangi, persahabatan yang sehat adalah pertemanan yang selalu ada pada waktu sukar dan bukan kabur pada saat susah. Nah, orang yang hanya ingin memanfaatkan kita, dia hanya akan ada pada saat kita suka, tetapi hilang pada saat tidak menguntungkan. Di terjemahan yang lain, dalam Amsal 17 ayat yang ke-17, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya akan bacakan, seorang sahabat selalu setia kepada kawan, tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Jadi seorang sahabat atau sebuah persahabatan yang sehat adalah persahabatan yang saling mau ikut dalam menanggung kesusahan. Ketika yang satu susah, yang satu siap untuk menemani, yang satu siap untuk memberikan pertolongan. Bukan lari ketika yang satu sedang membutuhkan. Seperti sebuah contoh, saya memiliki sebuah cerita. Jadi ketika saya kuliah, saya memiliki pertemanan, saya memiliki ruang lingkup komunitas atau persahabatan. Pada saat itu, kita di lingkungan persahabatan saya itu lagi sibuk semuanya. Kalau tidak salah, lagi bagian akhir, kita sedang menyusun skripsi kalau tidak salah. Nah, pada saat itu, saya ingat saya bercerita kepada sahabat-sahabat saya bahwa saya sedang mengalami kesusahan. Tetapi saya tidak meminta mereka untuk datang atau menolong saya. Saya hanya sekedar bercerita saja. Karena saya tahu mereka pun sedang dalam keadaan sibuk. Sehingga saya juga mengerti keadaan mereka. Tetapi hal yang menarik adalah ketika saya datang ke kampus, dan tiba-tiba mereka ada di kampus juga. Padahal mereka tidak ada keperluan untuk ada dalam kampus itu. Mereka ada di sana hanya untuk menemui saya, untuk menghibur saya, untuk menemani saya ketika saya sedang merasa susah. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, mereka mau menemani saya, bahkan mengajak saya makan. Bahkan saya yang susah, malah saya dihibur dengan saya makan gratis, saya dibayarin oleh mereka. Mereka benar-benar melayani saya ketika saya sedang benar-benar susah. Tapi demikian juga ketika saya tahu teman saya sedang susah. Nah, suatu ketika teman saya mengalami putus cinta. Dia mengalami berbagai masalah, sudah mempersiapkan segala macam, dan tanpa tidak terduga ya, dia mengalami putus cinta, dan pada saat itu juga saya juga berusaha untuk ada bersama dengan dia. Ketika dia bercerita bahwa dia mengalami permasalahan tersebut, saya menyediakan waktu, saya berusaha untuk menghibur dia layaknya dia juga ada ketika saya susah, saya juga berusaha untuk ada ketika dia susah. Saya ajak dia untuk ibadah bersama, saya ajak dia ke persekutuan, saya ajak dia untuk ngobrol-ngobrol, untuk bersenang, untuk menghibur dia agar dia tidak larut dalam kesedihan itu. Nah, jadi persahabatan adalah sebuah hubungan yang memiliki feedback. Jadi bukan yang satu menolong, yang satu tidak pernah menolong. Yang satu selalu ada, yang satu tidak pernah ada. Tetapi persahabatan adalah sebuah pertemanan yang siap untuk saling tolong-menolong dan selalu ada, baik dalam masa suka maupun duka. Bukan ketika pada masa sukar mereka malah kabur. Nah, lalu yang ketiga, persahabatan yang sehat masih dalam kitab Amsal, masih dalam perikop yang sama, tapi di pasal yang berbeda, yaitu di Amsal 18 ayat yang ke-24. Nah, saya akan membacakan untuk teman-teman sekalian, Amsal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, dalam versi Firman Allah yang hidup menggunakan kata-kata yang lebih spesifik lagi. Saya akan bacakan Amsal 18 ayat yang ke-24 dalam terjemahan Firman Allah yang hidup. Ada sahabat palsu yang pura-pura menjadi sahabat,
Tetapi ada sahabat sejati yang lebih erat daripada saudara kandung. Nah, yang ketiga, bagaimana atau apa ciri-ciri atau bagaimana cara kita menemukan sebuah healthy friendship. Jadi persahabatan yang sehat adalah pertemanan yang saling membangun, bukan saling mencelakakan atau saling menjatuhkan. Saya teringat pada sebuah gambar yang saya pernah lihat. Mungkin teman-teman juga pernah melihat ini dalam sosial media. Jadi di gambar itu ada dua orang. Saya mengira dua orang itu adalah dua orang teman atau dua orang sahabat, sepasang teman atau sepasang sahabat. Nah, ketika mereka bertemu, yang satu memegang pisau. Nah, ketika mereka bertemu, mereka saling berpeluk erat. Nah, orang yang memegang pisau tersebut otomatis langsung melukai orang yang satunya. Semakin erat dia memeluk temannya, semakin erat juga pisau itu menancap di tubuh temannya. Dan semakin banyak juga luka yang ditimbulkan. Nah, dari ilustrasi ini dan dari Amsal ini kita dapat melihat bahwa pertemanan yang baik atau persahabatan yang sehat bukanlah persahabatan yang saling menjatuhkan, saling mencelakakan, saling menjelekkan, tetapi mereka adalah teman-teman yang siap untuk saling membangun, saling membuat kita mencapai potensi maksimal yang ada pada kita. Tapi jangan salah sangka juga bahwa persahabatan yang sehat itu menerima kita selalu apa adanya. Seperti dalam sebuah contoh kasus, kita mungkin melakukan kesalahan. Nah, teman kita menegur kita. Jangan kita berpikir bahwa kenapa dia malah tidak membela saya, kenapa dia malah mengkritik buruk saya. Justru itu bisa jadi salah satu persahabatan yang sehat. Karena apa? Karena sahabat itu bukan hanya berdiri dan siap pasang badan terhadap kita, meskipun kita salah, tetapi sahabat adalah mereka siap melindungi kita, mereka siap membela kita, tetapi mereka juga mau menegur kita atas kesalahan kita. Mereka mau kita menjadi lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi jangan sampai kita malah berpikir seorang sahabat yang menegur kita atau mungkin mengkritik kita itu adalah sahabat yang buruk. Tapi dengarkanlah dulu apa maksudnya dia. Jangan-jangan dia ingin membuat kita menjadi lebih baik. Nah, saya teringat dalam sebuah kitab Amsal juga, ada ayat yang mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oke, sama-sama kita buka ya ayatnya. Amsal 27 ayat yang ke-17, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, saya akan bacakan juga dari versi firman Allah yang hidup. Sama seperti besi menajamkan besi, demikian pula orang saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Nah, jadi kita jangan sampai salah sangka. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ketika sahabat kita menegur kita akan kesalahan kita, justru siapa tahu dia ingin membuat kita menjadi lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama, atau untuk kita tidak melakukan kesalahan seperti yang itu lagi. Jadi justru kita harusnya menyambut dengan baik pertemanan yang memiliki dasar untuk saling membangun satu dengan yang lain. Nah, setelah kita mengetahui bahwa bagaimana sih healthy friendship itu, nah sekarang kita perlu tahu apa dampak atau bahagianya memiliki healthy friendship. Sama-sama kita buka dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Nah, di ayat yang ketiga ini adalah ayat yang paling sering dikutip oleh orang-orang yang senang mengutip ayat setengah-setengah. Dikatakan yang bagian akhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Padahal ada step-step terlebih dahulu yang lain sebelum sampai pada titik apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, apa dampak dan bahagianya memiliki healthy friendship? Di Mazmur 1 ayat yang pertama, itu merupakan sebuah konsep step-step yang harus kita temui atau kita usahakan atau kita dapatkan atau kita lakukan. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, saya akan bacakan Mazmur 1 ayat yang pertama dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Dan dampak bahagianya adalah di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ketika kita memiliki sebuah persahabatan yang sehat, kita seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sahabat-sahabat baik kita, persahabatan yang baik kita itu layaknya seperti sebuah aliran air yang terus membawa kita untuk bertumbuh. Tapi tentu untuk sampai ke titik ini, kita harus mau untuk memiliki persahabatan yang baik. Dan tentu kita harus memiliki persahabatan yang sehat. Karena persahabatan yang tidak sehat hanya akan merugikan kita. Nah, sebagai sebuah kesimpulan, milikilah teman-teman komunitas, pertemanan, atau sebuah persahabatan yang sehat, yang sama-sama mau bertumbuh bersama dalam Kristus. Dan jangan lupa juga, jadilah sahabat yang sehat juga untuk orang lain. Jadilah seorang sahabat yang mau mengajak dan mau bertumbuh bersama dengan orang lain dalam Kristus. Selamat menjadi sahabat yang baik bagi orang terdekat Anda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk sharing firman Tuhan yang singkat ini Tuhan. Dan bimbing kami Tuhan agar kami dapat memiliki persahabatan yang sehat. Bimbing kami agar dapat memiliki sebuah komunitas yang baik, yang dapat membuat kami bertumbuh, yang dapat membuat kami saling tolong-menolong, membuat kami saling membangun, membuat kami saling bertumbuh dalam Kristus. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami tetap mau, dan kami juga menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Seorang sahabat yang mau mengajak, juga mau ada, dan juga mau untuk bertumbuh dalam Kristus dengan orang lain. Dan biarlah anak-anak muda Soul Catcher dimanapun kami berada, Kau yang bimbing, Kau yang sertai kami di setiap perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Puji nama Tuhan
Ibadah unik episode 26 sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.